Halo anak-anak hebat, Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita sudah sampai pada pembelajaran yang ke-6, tapi masih di tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan. Hari menjelang sore. Sudah saatnya Edo kembali ke rumah. Namun sebelum pulang, Edo membantu Pak Rudi membersihkan kandang kelinci. Kandang kelinci dibersihkan untuk menjaga kesehatan kelinci. Anak-anak yang cerdas dan hebat tentunya, amatilah gambar di atas dengan cermat. Kemudian kalian bisa membuat cerita tertulis dari gambar tersebut. Buatlah minimal 3 paragraf. Namun sebelumnya kalian harus menentukan terlebih dahulu ide pokoknya. Baru kalian bisa kembangkan dalam sebuah cerita. Dalam hal ini, Ibu akan membantu kalian untuk membuat cerita. Ibu akan membagi 4 paragraf, berarti kita harus membuat 4 ide pokok. Untuk ide pokok paragraf pertama akan saya buat Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Ide pokok pada paragraf kedua, Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Paragraf yang ketiga, ide pokoknya, Edo senang sekali. Kemudian untuk ide pokok paragraf yang keempat, semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Setelah kita tentukan ide pokoknya, kemudian baru kita kembangkan menjadi cerita seperti ini. Akan tetapi sebelumnya kita beri judul dulu ya. Akan saya beri judul Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci. Nah, untuk ide pokok paragraf yang pertama tadi akan saya kembangkan atau akan Ibu kembangkan menjadi Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas dan kelincinya banyak sekali. Untuk ide pokok yang kedua, pada paragraf kedua, akan saya kembangkan menjadi Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memperlihatkan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Untuk ide pokok yang ketiga, akan saya kembangkan menjadi Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci di sangkar kelinci milik Pak Rudi. Selanjutnya, untuk ide pokok yang keempat atau ide pokok di paragraf yang keempat, akan saya kembangkan menjadi semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun berlarian mengejar kelinci-kelinci itu. Nah, anak-anak, pembelajaran sebelumnya kalian telah mengetahui contoh hewan yang termasuk hewan avertebrata, yaitu siput. Berikut contoh lain hewan yang juga termasuk hewan avertebrata, yaitu kupu-kupu. Sekarang ada bacaan tentang hewan kupu-kupu. Tolong dibaca dulu.
Sekarang, setelah kalian membaca bacaan tentang hewan kupu-kupu, kita tentukan ide pokok dari masing-masing paragrafnya. Ayo, kita tentukan dulu ide pokok dari masing-masing paragraf. Untuk ide pokok pada paragraf pertama, kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Untuk ide pokok pada paragraf kedua, kupu-kupu termasuk hewan serangga. Ide pokok pada paragraf ketiga, sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan. Sedangkan ide pokok pada paragraf keempat, kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Nah, itu tadi adalah 4 ide pokok dalam 4 paragraf. Anak-anak yang pintar, kalian telah mengetahui organ gerak hewan vertebrata dan organ gerak avertebrata. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mengetahui gerak kelinci, gerak siput, gerak kupu-kupu, dan gerak ikan. Sekarang, melalui contoh gerak hewan-hewan tersebut, kita identifikasikan ke dalam kelompok hewan vertebrata atau hewan avertebrata. Marilah kita buat perbandingan antara kedua hewan tersebut. Dan hasilnya, taram, seperti ini. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar tema 1, subtema 1, organ gerak hewan dan manusia, pembelajaran ke-6. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.